Dari hasil penyelidikan dan yang dilaksanakan oleh unit, dalam hal ini oleh unit Resmo, ada kejanggalan yang kita dapatkan. Kejanggalannya apa? Yang diduga anak korban dibuang di kilometer 426, kondisinya sudah menjadi kerangka. Semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Yang kami hormati Bu Kabidokes, kemudian Ibu yang mewakili Kabidmas. Pertama-tama kami Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jawa Tengah mengungkap 2 kasus pembunuhan sekaligus terkait dengan penemuan jenazah tanpa identitas di bawah jembatan tol Semarang-Solo, Seksi Banyumanik Ungaran KM 425, Ahad tanggal 13 Maret tahun 2022 lalu. Korban masing-masing atas nama Swita Kusuma Gatra Subardia, 32, dan putranya, Muhammad Faisya Alfariski, 4. Jenazah ibu dan anak ini sebelumnya ditemukan di bawah jembatan tol Semarang-Solo, di lokasi yang berjarak hanya 1 km pada waktu yang berbeda. Direktur Reserse Kriminal Umum Dirreskrimum Polda Jateng, Kombes Pol Juhandani Raharjo Puro menyampaikan, dalam pengungkapan ini, penyidik Ditreskrimum telah meringkus dan menetapkan DCEW 31, seorang pria warga Desa Sumbergirang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jateng, sebagai tersangka. Pria yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan dan diketahui telah beristri serta memiliki 1 orang anak ini diketahui merupakan teman dekat korban Swita Kusuma Gatra Subardia. Bahkan tersangka juga sempat melamar korban, ungkapnya, dalam jumpa pers pengungkapan kasus penemuan mayat yang dibuang di Jalan Tol Semarang-Solo, yang dilaksanakan di lobi Mapolda Jateng, di Semarang, Jumat, tanggal 18 Maret tahun 2022. Menurutnya, kerja keras yang dilakukan jajaran Ditreskrimum Polda Jateng yang di-backup langsung oleh Bitdokes Polda Jateng telah mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak yang jenazahnya dibuang di bawah jembatan Jalan Tol Semarang-Solo. Berawal pada tanggal 13 Maret tahun 2022, dengan ditemukannya jenazah seorang perempuan tanpa identitas di bawah jembatan Tol Semarang-Solo Seksi Banyumanik, Ungaran KM 425, wilayah Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik. Upaya penyelidikan yang dilakukan jajaran Ditreskrimsus Polda Jateng mulai menemukan petunjuk setelah berhasil mengungkap identitas mayat perempuan yang terbungkus kain sarung tersebut. Adapun salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan hasil temuan yang didapatkan jajaran Ditreskrimum yang meliputi barang-barang atau properti yang didapatkan pada jenazah korban dan menyebarluaskan melalui akun media sosial Jatanras Polda Jateng. Dari upaya ini, kemudian ada beberapa orang yang menyampaikan adanya kemiripan tentang barang yang dipakai oleh korban. Hingga upaya penyelidikan akhirnya membawa tim Ditreskrimum kepada pihak keluarga yang mengakui bahwa barang-barang tadi benar milik korban dan mereka juga membenarkan bahwa korban adalah Swita Kusuma Gatra Subardia, lanjutnya. Pada proses pendalaman penyelidikan, masih jelas Juhandani, terungkap fakta korban memiliki 2 orang anak. 1 anak, yang pertama, dititipkan kepada orang tua korban dan anak kedua Muhammad Faisya Alfariski selama ini hidup ikut dengan korban. Karena anak kedua korban tersebut belum diketahui keberadaannya, kemudian penyidik kembali ke lokasi penemuan jenazah untuk kembali melaksanakan penyelidikan dan pencarian. Ternyata berselang 3 hari setelah penemuan jenazah Swita di dekat lokasi ditemukan 1 lagi jenazah yang sudah berupa kerangka, tepatnya di bawah jembatan Jalan Tol Semarang-Solo di KM 426 arah Solo. Dari hasil pemeriksaan terhadap jenazah kedua, terungkap kerangka tersebut merupakan kerangka anak di bawah usia 10 tahun, hingga kuat dugaan bahwa kerangka itu merupakan jenazah Muhammad Faisya Alfariski, tegasnya. Kabid Dokes Polda Jateng, Kombes Pol Sumi Hastri Purwanti menambahkan, pada awal pemeriksaan pada tanggal 13 Maret tahun 2022 di RSUP Dr. Karyadi, tim Bitdokes masih memfokuskan pada identifikasinya. Demikian pula penyidik juga terus mengumpulkan data antemortem yakni data yang dicari atau dihubungkan dengan korban sebelum meninggal dunia.
Setelah itu pemeriksaan jenazah dan mengumpulkan data postmortem data setelah korban meninggal dunia dan dicocokkan dan direkonsiliasikan secara medis dari identifikasi sekunder. Seperti dari properti serta dari tinggi badan, rambut, dan bentuk wajah dengan struktur anatomi memang cocok kalau korban adalah Swita. Pun demikian dari usia juga bisa ditentukan ranknya antara 25 sampai 40 tahun dan ternyata benar, jelasnya. Setelah itu, lanjut Hastri, tim identifikasi Bitdokes kita bisa menentukan lagi waktu kematiannya antara 5 sampai 7 hari dari ditemukan. Kemudian cara kematian bisa ditentukan memang ada kekerasan tumpul di daerah leher yang menyebabkan mati lemas, sehingga setelah meninggal dunia baru dibuang di lokasi penemuan jenazah. Berikutnya, pada Rabu, kerangka seorang anak karena dari di bawah usia 10 tahun, yang terdiri dari tulang dada, tulang kaki terungkap merupakan kerangkan anak di bawah usia 10 tahun. Dari kondisi jenazah yang cepat hancur karena di tempat terbuka dan tidak menggunakan pakaian jadi cepat terjadi pembusukan dan dapat dipastikan meninggal dunia sebelum penemuan jenazah pertama atau 3-4 pekan yang lalu. Dari itu kita bisa cocokkan sesuai data antemortem yang didapatkan dari keluarga, kalau dia memang seorang anak yang dilaporkan hilang dari tinggi badan, bentuk wajah dengan foto yang disampaikan ke petugas, kata dia. Untuk kepastian dari identifikasi secara menyeluruh, Bitdokes harus menunggu hasil pemeriksaan DNA walaupun secara data medis sudah cocok. DNA prosesnya bisa mencapai 10 hingga 12 hari selesai. Di bawah naungan Ibu Pertiwi, Tridharma tak pernah ingkar janji untukmu bangsa dan negeri ini.